Harta karun berharga. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Suling menjadi gelap saat dia berpikir, orang ini, jika dia memiliki artefak, dia memang sangat kuat. Lihan hanya berada di alam asal tingkat 4 dan dia bukan tandingan Yehui. Dia menatap Yehui dan berkata, Yehui, selama kamu melepaskan kami, peti mati Pil King ini akan menjadi milikmu. Jangan lupa bahwa aku adalah seorang ahli di alam asal tingkat 4. Meskipun Suling adalah di alam penyempurnaan tubuh tingkat 9, dia bisa membunuh seseorang di alam asal tingkat 4 atau 5. Hur-hur, benarkah? Yehui menyipitkan matanya dan mencibir beberapa kali. 3 orang di belakangnya yang berada di alam asal tingkat 5 sudah siap untuk bergerak. Selama dia memberi perintah, ketiga ahli di alam asal tingkat 5 pasti akan langsung membunuh Suling. Targetmu adalah aku. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa membiarkan Luo Qianli dan Lihan pergi sementara aku tetap tinggal. Bagaimana menurutmu? Suling bertanya sambil tersenyum. Trik apa yang kamu lakukan kali ini? Pada saat ini, dia tidak berani meremehkan Suling. Lagi pula, Suling menggunakan kekuatan tingkat 9 dari realm penyempurnaan tubuh untuk secara paksa membunuh seorang ahli di alam asal tingkat 4. Hehe, mengirim. Luo Qianli dan Lihan pergi. Saya hanya memiliki 2 pembantu yang lebih sedikit, trik apa lagi yang bisa saya mainkan? Jika aku benar-benar memiliki skill, maka aku bisa langsung membunuhmu sekarang juga. Mencibir. Yehui dengan hati-hati menganalisis apa yang dikatakan Suling. Dia kemudian menatap Luo Qianli dan Lihan dan dengan dingin berkata, kamu boleh meninggalkan tempat ini. Kenyataannya, bahkan jika Luo Qianli dan Lihan tidak pergi, Yehui tidak akan bisa membunuh Luo Qianli dan Lihan. Identitas Luo Qianli sangat istimewa. Bahkan jika kepala keluarga Ye ada di sini secara pribadi, dia tetap tidak berani membunuh Luo Qianli. Adapun Lihan, dia adalah pangeran ke-9. Jika dia benar-benar mati di tangan Yehui, seluruh keluarga Ye mungkin akan dimusnahkan. Lagi pula, kemarahan kaisar bukanlah sesuatu yang mudah diprovokasi. Duk Jin hanya berani membunuh Lihan karena dia adalah bawahan pangeran lainnya. Ini jelas merupakan perjuangan antara pangeran. Klan Ye hanyalah pengamat. Jika mereka berani melangkah ke pertarungan antara pangeran, itu akan dengan mudah membuat kaisar marah dan menarik kemarahan klan. Oleh karena itu, betapapun bodohnya Yehui, dia tidak bisa membunuh Lihan secara pribadi. Mendengar Yehui mengatakan bahwa mereka bisa pergi, ekspresi Luo Qianli dan Lihan menjadi lebih serius. Keduanya memandang ke arah Suling pada saat bersamaan. Dengan senyum di wajahnya, Suling berkata kepada Luo Qianli dan Lihan, kalian berdua, kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu menunggu kematian? Melihat wajah Suling yang tersenyum, Luo Qianli dan Lihan saling memandang. Dan memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Luo Qianli dengan lembut berkata, kamu harus berhati-hati. Segera setelah itu, Luo Qianli dan Lihan meninggalkan istana bawah tanah. Setelah mereka berdua pergi, Yehui tertawa terbahak-bahak. Dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, dia meraung ke arah Suling. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Sebenarnya, aku juga ingin mengatakan ini padamu. Suling tertawa dingin. Tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Dia segera bergegas maju dan tiba di samping peti mati. Sebelum Yehui bisa bereaksi, Suling meraung marah dan membuka tutup peti mati. Fiuh! Suara angin terdengar. Segera setelah itu, seluruh istana bawah tanah mulai bergetar hebat. Saat ini, Luo Qianli dan Lihan, yang melarikan diri, sedang menjaga pintu masuk istana bawah tanah. Keduanya mengikuti kesepakatan dan memblokir pintu masuk, mencegah siapapun melarikan diri. Melihat peti mati yang terbuka, hati Yehui bergetar dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap Suling dan berteriak, kamu bajingan terkutuk, kamu masih ingin menjadi sombong sebelum kamu mati? Pergi! Kalian semua, serang! Bunuh dia! 3 ahli di alam asal tingkat kelima di belakang Yehui sudah siap. Sekarang setelah mereka menerima perintah Yehui, mereka bertiga langsung berteriak dan menyerbu ke arah Suling. Ketika 3 ahli di alam asal tingkat 5 menyerang pada saat yang sama, kilat yang seperti guntur langsung melintas. Suling mengerutkan kening dan menahan pikirannya. Dia menoleh ke Black Cat dan bertanya, apakah kamu yakin makhluk di peti mati itu bisa membunuh mereka? Omong kosong. Makhluk di peti mati itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang ahli di puncak alam asal. Jika itu membunuh beberapa semut di alam asal tingkat 5, itu akan semudah membalikkan tangannya. Kucing hitam berbaring di laut Ki Suling.
Dengan ekspresi tidak berdaya, dia dengan malas berkata, "Aku akan melindungimu nanti. Temukan saja tempat untuk bersembunyi." "Baiklah." Suling buru-buru menjawab. "Jangan lupa 50.000 kristal Xuan bermutu tinggi milik Ben Miao Miao." Kucing hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. "Jangan khawatir, aku tidak akan lupa." Suling berkata tak berdaya. Pada saat ini, 3 ahli di alam asal tingkat 5 langsung tiba di depan Suling. "TSK, bukankah sudah terlambat untuk berpikir untuk menghindar sekarang?" Salah satu pembangkit tenaga listrik yang berada di alam asal tingkat 5 tanpa ampun tertawa beberapa kali dan berteriak keras, "Mati!" Dalam sepersekian detik, pembangkit tenaga kekar itu menghancurkan tinjunya. Pukulan ini hanya berjarak 1 lengan dari Suling. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, sejak awal, Suling tidak berniat mengelak. Bam! Pukulan berat mendarat dan Suling terbang mundur, memuntahkan seteguk darah. Untungnya, dia telah menggunakan langkah pertama dari teknik 9 pedang surgawi misterius, kekuatan desolate dunia bawah, yang membungkus pedang Ki di sekujur tubuhnya. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana memuntahkan seteguk darah. Suling terbang beberapa meter dan menabrak dinding perunggu. Menyadari bahwa Suling memuntahkan darah, Ye Hui segera tertawa dan berteriak, "Hari ini, kamu tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap." "Hur-hur." Suling tersenyum bahagia dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya kamu belum mengetahui situasi saat ini." Mendengar ini, Ye Hui terkejut sesaat, tapi dia langsung merasakan hawa dingin datang dari belakangnya. "Apa?" Pada saat ini, ekspresi Ye Hui berubah drastis. Dia memutar kepalanya dan melihat tubuh setengah mati di belakangnya. Mayat itu tanpa kepala dan berlumuran darah, tetapi di tangannya ada pedang berkarat. Puncak alam asal. Ini sebenarnya adalah puncak dari alam asal. Hati Ye Hui bergetar saat dia melihat mayat yang berjalan di depannya dan berkata dengan kaget. Mayat itu tampak terkejut dan benar-benar mengacungkan pedang baja di tangannya, menebas ke arah Ye Hui. Ye Hui bereaksi dalam sekejap dan dengan cepat mengelak ke samping. Dentang! Pedang di tangan mayat itu menabrak tanah, menyebabkan tanah perunggu itu langsung retak dan hancur. Apa sebenarnya benda ini? Ekspresi Ye Hui sangat serius. Segera setelah itu, dia melihat ketiga lainnya yang tercengang di alam asal tingkat kelima dan dengan tegas berkata, "Cepat dan datang untuk membantu." Seketika 3 ahli dari alam asal tingkat 5 melihat mayat tanpa kepala, mereka terkejut. Itu jelas tidak memiliki kepala, tetapi memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak alam asal. Monster apa itu? Meski terkejut, saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Ini karena mereka ada di sini untuk melindungi Ye Hui. Jika Ye Hui kehilangan nyawanya di sini, mereka tidak akan bisa bertahan. Memikirkan hal ini, mereka bertiga langsung berteriak dan bergegas menuju tubuh tanpa kepala itu. Ledakan! Tatapan ahli kekar itu sangat tajam saat tinjunya yang berat menghantam punggung mayat tanpa kepala itu seperti petir. Tubuh tanpa kepala tidak bergerak sama sekali saat mengacungkan pedang baja berkarat di tangannya, menebas ke arah ahli kekar. Pemogokan ini sangat cepat. Pakar kekar itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar dan lengannya ditebas oleh pedang baja. Dengan suara zela, lengan kanan ahli punggung harimau dan pinggang beruang itu terpotong. Darah segar menetes keluar, dan itu sangat menakutkan. Ah! Pakar kekar itu meraung. Dia sangat kesakitan. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia benar-benar ingin menghindar ke samping. Namun, tubuh tanpa kepala itu tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Melihat ini, 2 orang lainnya sangat marah dan berteriak, "Kakak!" Keduanya segera menunjukkan teknik bela diri mereka yang paling kuat saat Xuan Qi di tubuh mereka melonjak dengan gila-gilaan, bertujuan untuk membunuh mayat tanpa kepala. Namun, mayat tanpa kepala itu benar-benar mengabaikan mereka berdua. Pedang baja di tangannya tanpa ragu ditebang, menebas kepala ahli kekar itu. Retakan! Suara renyah patah tulang terdengar. Pakar kekar jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, darah mengalir dari lehernya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Mata 2 orang lainnya merah dan mereka bergegas menuju mayat tanpa kepala tanpa peduli tentang hal lain. Namun, mayat tanpa kepala itu tidak memiliki kesadaran dan sebagai tambahan, mayat tanpa kepala itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak alam asal. Ledakan! Salah satunya dengan malas ditebas oleh pedang besi yang tampaknya berkarat, tetapi karena energi yang menyelimutinya,
itu menjadi sangat tajam, langsung memotong orang itu. Energi mendalam mengamuk menyapu, dan dengan ledakan, orang itu berubah menjadi kabut darah yang menakutkan. Saat ini, hanya ada satu orang yang tersisa. Pria itu memandangi tubuh tanpa kepala di depannya, hatinya bergetar. Wajahnya berlumuran darah, dan kakinya gemetar tanpa henti. Ketakutan di hatinya membuatnya tidak berani bergerak. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan Yehui sangat terkejut. Dia tanpa sadar melihat ke arah dinding istana bawah tanah dalam upaya untuk menemukan suling. Tapi saat ini, suling sudah menghilang. Yehui memandangi mayat tanpa kepala itu dengan ketakutan. Meskipun dia memiliki beberapa metode, mayat tanpa kepala itu sebanding dengan seorang ahli di puncak alam asal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh semut seperti dia. Setelah membunuh ahli terakhir dari alam asal tingkat kelima, mayat tanpa kepala langsung membunuh Yehui. Sebelum dia meninggal, Yehui bahkan berpikir untuk melarikan diri dari istana bawah tanah. Namun, ketika dia tiba di pintu masuk istana bawah tanah, dia tiba-tiba menemukan bahwa seseorang telah sepenuhnya memblokir istana bawah tanah. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia meninggal dalam kematian yang menyedihkan di bawah pedang mayat tanpa kepala. Suling, mengikuti instruksi kucing hitam, dengan cepat bersembunyi di balik peti mati setelah bertabrakan dengan dinding perunggu. Hanya ketika tidak ada gerakan di luar, Suling berani menunjukkan kepalanya. Namun, dengan bantuan kucing hitam untuk menyembunyikan auranya, tubuh tanpa kepala itu tidak dapat mendeteksi kehadirannya sama sekali. Di peti mati ini, selain kerangka, sebenarnya hanya ada satu cincin tata ruang. Bisakah benda ini menjadi harta karun? Suling meninggalkan peti mati dan memainkan cincin penyimpanan kuno di tangannya. Segera, dia melepaskan seutas kekuatan jiwanya untuk memeriksa cincin penyimpanan. Saat melihat ini, Suling langsung kaget dan berseru, "Sial, Raja Pil ini benar-benar kaya. Dia sebenarnya punya begitu banyak harta." Di dalam cincin tata ruang, ada hampir semua harta yang telah dikumpulkan Raja Pil sepanjang hidupnya. Selain teknik pemurnian pilnya yang berharga, ada juga banyak obat berharga lainnya, beberapa di antaranya bahkan mencapai peringkat ke-7. Suling tidak meragukan bahwa pil king yang jatuh di sini adalah seorang alkemis tingkat ke-7, selain beberapa pil obat kelas 7, hal yang paling menarik perhatian Suling adalah sepotong gulungan kulit domba. Tampaknya itu adalah peta harta karun yang berharga. "Little Black, keluar. Bantu aku melihat peta harta karun ini," Suling berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia mengeluarkan peta kuno dari cincin penyimpanannya dan membuat kucing hitam itu muncul dari laut auranya. Saat kucing hitam itu muncul di hadapan Suling, ia mengeluarkan meong. Penampilannya yang malas membuat Suling ingin melangkah maju dan menendangnya. "Cepat dan lihat." Tanpa berkata apa-apa lagi, Suling mengambil tas penyimpanan dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke kucing hitam itu. Dia berkata, "Seharusnya kau memberitahuku lebih awal." Setelah menerima kantong penyimpanan, kucing hitam itu dengan senang hati menggunakan cakar rampingnya untuk membuka peta dengan cepat. Setelah membuka peta, kucing hitam itu tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini bukan peta tapi benda suci." Diagram ini disebut diagram 8 harta karun, dan itu adalah alat dewa asli. Sayangnya, peta ini hanya memiliki satu bagian, jadi tidak ada bedanya dengan sepotong sampah. Mendengar bahwa kucing hitam itu mengatakan itu adalah alat ilahi yang asli, Suling langsung sangat gembira. Namun, ketika dia mendengar bahwa peta harta karun itu tidak lengkap, ekspresinya langsung membeku. Tidak mudah mendapatkan harta karun, dan itu juga sia-sia. Suling tertawa tak berdaya beberapa kali sebelum memasukkan fragmen peta ke dalam cincin penyimpanannya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Jangan sedih. Meskipun diagram itu hanya satu bagian, bagaimanapun juga itu masih merupakan alat dewa. Masih ada jejak kekuatan dewa yang tertinggal di sana. Jika Anda dapat memahami kekuatan dewa di dalamnya, Anda juga akan mendapat banyak manfaat." Kucing hitam itu memasukkan 100.000 kristal mistik bermutu tinggi ke dalam tas penyimpanan ke dalam mulutnya. "Retakan!" Kristal mistis semuanya ditelan oleh kucing hitam itu. Melihat cara kucing hitam itu memakan kristal Xuan, Suling benar-benar berantakan. Itu adalah 100.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Butuh setidaknya setengah hari untuk memakannya, tetapi kucing hitam ini telah memakan semuanya sekaligus. Kata Suling dengan mulut ternganga. "Enyah! Ben Meo adalah manusia." Kucing hitam itu bersendawa dan membalas. "Kamu kucing." Suling menekankan, "Kamu kucing hitam yang bisa makan lebih banyak daripada babi."
Cukup. Ben Miao Miao akan berevolusi. Bantu aku untuk melindunginya. Kucing hitam itu berbicara dengan suara rendah, lalu segera berbaring di tanah dan perlahan menutup matanya. Kamu juga bisa berevolusi? Seru Suling. Aku tidak bisa menutupi auramu sementara aku menerobos. Anda sebaiknya berdoa agar tubuh tanpa kepala tidak menemukan Anda. Kalau tidak, tunggu saja kematianmu. Kucing hitam itu dengan malas berbaring di tanah, tetapi suaranya sangat berat saat berbicara. Anda. Suling memiliki ekspresi tak berdaya. Saat ini, dia sangat ingin segera melangkah maju dan dengan kejam menendang kucing hitam itu. Lingkungan di sini terlalu berbahaya, dia harus menerobos cepat atau lambat, dia harus menerobos ke sini. Bukankah ini mendorongnya ke dalam lubang api? Mayat tanpa kepala itu adalah makhluk hidup yang sebanding dengan puncak alam asal. Paling tidak, dia harus menghormatinya. Meminta Suling, seniman bela diri tahap penyempurnaan tingkat ke-9, untuk menemukan mayat tanpa kepala tidak berbeda dengan memintanya untuk mati. Tetapi pada saat ini, kucing hitam itu jelas sedang berpikir keras dan sudah lama mengabaikan Suling. Suling mengerutkan kening saat dia menatap kucing hitam yang tergeletak di tanah. Saat ini, tubuh kucing hitam itu memancarkan cahaya hitam. Orang ini, dia benar-benar tahu cara berevolusi. Melihat cahaya hitam, samar-samar Suling bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Selama periode waktu ini, kucing hitam telah menelan ratusan ribu kristal mistik bermutu tinggi. Energi dalam kristal Xuan itu sudah luar biasa. Cahaya pada tubuh kucing hitam itu terkait dengan kristal Xuan yang telah ditelan oleh kucing hitam itu. Fiuh. 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 Kucing hitam itu mengembuskan napas. Kabut putih yang keluar dari mulut kucing hitam itu sangat misterius. Menyadari napas kucing hitam itu, ekspresi Suling tiba-tiba berubah. Dia merasa sangat terkejut. Orang ini, metode kultivasi apa yang dia kembangkan? Ini sebenarnya bisa menjadi misterius ini. Bahkan jika itu dibandingkan dengan mantra stelar penciptaan surgawi saya tidak akan kalah sedikit pun. Ekspresi Suling serius saat dia berkata dengan suara yang dalam kehidupan Suling sebelumnya, dia adalah puncak ke-9 penguasa surgawi dan kekuatannya bisa dikatakan tak terkalahkan. Dengan demikian, dia sangat jelas tentang betapa misteriusnya teknik kultivasi yang digunakan kucing hitam saat ini. Meskipun Suling telah melihat teknik kultivasi kuat yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya, dia jarang melihat orang yang bisa menandingi teknik kultivasi yang digunakan oleh kucing hitam itu. Teknik kultivasi, penciptaan surgawi, yang saya kembangkan sudah menjadi teknik tingkat atas. Teknik kultivasi orang ini pasti lebih kuat dari saya. Seru Suling. Seiring berjalannya waktu, kucing hitam terus mengedarkan teknik budidayanya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya misterius. Xiao Hei adalah kaisar iblis selama perang besar dewa dan iblis. Teknik kultivasi yang dia kembangkan mengandung keberuntungan langit dan bumi. Meskipun dia adalah kucing sekarang, teknik kultivasinya nyata dan saya dapat memanfaatkannya sirkulasi untuk mencoba memahami keberuntungan yang terkandung dalam teknik kultivasinya. Melihat kucing hitam bercahaya itu, hati Suling tenggelam. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Teknik sirkulasi Xiao Hei memang mengandung keberuntungan dunia. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk meningkatkan ranah kultivasi saya. Segera, Suling duduk bersila di samping kucing hitam dan mulai mengedarkan seni penciptaan bintang miliknya. Adegan saat ini bisa dikatakan sangat menarik. Di samping kucing itu, ada seseorang yang duduk. Pria dan kucing itu sama-sama bermeditasi dengan mata tertutup. Kabut putih keluar dari mulut kucing hitam dan tubuhnya diselimuti cahaya. Suling juga sama. Butir-butir keringat menetes dari wajah Suling. Segera setelah itu, pemandangan yang luar biasa muncul. Cahaya kental yang beredar pada kucing hitam itu. Suling menutup matanya dalam meditasi. Dia tidak tahu bahwa pada saat ini, tubuhnya dengan panik menyerap kecemerlangan yang dilepaskan oleh kucing hitam itu. Pop, pop, pop. Setelah menyerap cahaya yang dilepaskan oleh kucing hitam, laut Qi Suling bergetar, dan Xuan Qi yang kaya mengalir ke laut Qi-nya. Lalu, terdengar suara, boom. Di lautan aura Suling, terjadi ledakan tumpul, pikiran Suling segera menjadi dingin. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasuki aurasea miliknya untuk memeriksa kondisi aurasea miliknya. Kemudian, dia melihat bahwa 4 pusaran Qi mistis di dalam auraseanya telah mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Gemuruh. Suara ledakan terus terdengar di laut Qi-nya.
Keempat pusaran Ki mistis dengan gila-gilaan menyerap Ki mistis di Laut Ki Suling. Pada saat ini, Suling, yang telah kehilangan banyak Xuan Ki di Laut Ki-nya, memiliki ekspresi pucat pasi di wajahnya. Empat pusaran energi yang mendalam secara bersamaan mengembunkan inti Xuan. Proses ini memang luar biasa, itu sangat menyakitkan. Suling berpikir dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa sejak dia memadatkan empat pusaran air, jalur dao bela dirinya ditakdirkan jauh lebih sulit daripada praktisi lain. Sama seperti saat ini, ketika dia mencoba memadatkan pusaran Ki mistis di dalam tubuhnya menjadi inti Xuan, itu membawa rasa sakit yang hebat ke seluruh tubuhnya. Namun, untungnya keinginan Suling tegas. Menambah pengalaman 2 masa hidupnya, dia mengerti betapa sulitnya jalan seni bela diri. Pada saat ini, Suling menggertakkan giginya dengan keras saat darah menetes dari sudut mulutnya. Matanya sangat tegas, memungkinkan Ki mistis di Laut Ki-nya untuk dengan bebas menyerap Ki mistis di tubuhnya, bahkan membuatnya sakit hati. Dia memilih untuk bertahan. Keempat pusaran Ki mistis dengan panik menyerap Ki mistis dan kemudian terus menyusut hingga seukuran kepalan tangan. Baru saat itulah mereka berhenti menyerap Ki mistis. Pusaran Ki mistis tiba-tiba berhenti menyerap Ki mistis, menyebabkan Suling memuntahkan darah. Seluruh wajahnya dipelintir kesakitan. Apakah akhirnya terbentuk menjadi Xuan Core? Seru Suling. Tepat pada saat ini, terdengar 4 suara, bum-bum. Setelah itu, cahaya dari tubuh kucing hitam itu memasuki tubuh Suling. 4 putaran energi mendalam seukuran kepalan tangan langsung berkontraksi dan berubah menjadi 4 inti Xuan yang bersinar keemasan. Puci. 4 inti Xuan terkondensasi pada waktu yang hampir bersamaan, yang membawa banyak beban pada tubuh Suling. Dia ternganga saat dia perlahan membuka matanya. Kedua matanya sudah merah. Akhirnya, aku berhasil menembus alam asal. 4 inti mendalam. Saya berada di alam asal tingkat 1 dan saya bisa bertarung melawan seniman bela diri yang lebih kuat lainnya. Bertarung melintasi perbatasan semudah membalikkan tanganku. Saat ini, wajah Suling pucat. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Namun, saat Suling merasa puas dengan dirinya sendiri, aura dingin langsung muncul di belakang Suling. Ekspresi wajah Suling berubah dan dia langsung bereaksi. Aura dingin itu, selain mayat tanpa kepala, siapa lagi? Hampir tanpa waktu untuk berpikir, Suling berdiri dan mengeluarkan pedang surgawi desolate. Pada saat ini, terdengar suara, dentang, ketika pedang baja di tangan mayat tanpa kepala itu langsung ditebang dan dengan keras menebas tubuh desolate Heavenly Sword. Ledakan! Kedua pedang bertabrakan, dan percikan terbang ke segala arah. Suling memuntahkan darah saat dia menderita tekanan pedang yang berat. Dia baru saja menerobos dan bahkan tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan di tubuhnya. Sekarang dia telah menderita serangan pedang yang begitu berat, secara alami sangat sulit baginya untuk memblokir. Kekuatan sejati mayat tanpa kepala ini sebanding dengan puncak alam asal. Bahkan jika aku berada di puncakku, aku pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Saat ini, aku harus melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. Setelah Blacky memiliki menyelesaikan evolusinya, aku akan bisa melarikan diri dengan aman dengan bantuannya. Pikiran Suling bergetar. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bertarung melawan makhluk di puncak alam asal. Metode terbaik adalah menunda waktu. Setelah memahami semua ini, Suling langsung mengangkat pedang surgawi desolate di tangannya dan berteriak, 9 teknik pedang surgawi mistik, bayangan soliter. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, 8 gambar pedang dengan eksplosif ditembakkan ke arah mayat tanpa kepala. Bang bang bang. Bayangan pedang semuanya mendarat di mayat tanpa kepala, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan yang merusak padanya. Tubuh tanpa kepala sama sekali tidak memiliki kesadaran. Ia segera menebas pedang besi di tangannya ke arah Suling. Setelah melihat ini, Suling buru-buru menggunakan Stellar Steps untuk menghindar. Suling terlatih dalam teknik gerakan, teknik pedang, dan bahkan teknik serangan jiwa. Mungkinkah Suling tidak bisa menahan cemberut? Mayat di depannya tidak sadarkan diri, tapi masih bisa menyerang. Apakah karena kekuatan jiwanya terlalu kuat sebelum dia mati? Pada saat ini, jejak rasa dingin melintas di mata Suling saat dia berkata dengan suara rendah, mungkin, menggunakan teknik serangan jiwa bisa benar-benar menghancurkannya. Memikirkan hal ini, Suling segera menggunakan teknik serangan jiwa yang dia latih, Blood Refinement Hell, untuk menyempurnakan Netherworld Palm.
Meski Suling belum pernah berlatih seni telapak tangan kedua sebelumnya, bukan berarti Suling tidak bisa langsung memahami misteri di balik seni telapak tangan kedua. Memang benar bahwa Suling telah menerobos ke alam asal dan berlatih serangan telapak tangan kedua, neraka penyempurnaan darah. Karena itu, Suling tidak ragu-ragu saat dia mengedarkan teknik kultivasi telapak tangan tak suci pemurnian darah di dalam hatinya. Flower Water Moon menciptakan ilusi berdasarkan kekuatan jiwa seseorang, tetapi neraka pemurnian darah benar-benar dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dihancurkan pada kekuatan jiwa seseorang. Tubuh tanpa kepala di depannya tidak memiliki kekurangan, jadi Suling hanya bisa menggunakan serangan telapak tangannya yang kedua, Blood Refinement Hell. Alis Suling sedikit bergetar dan ki mistis menyembur keluar dari laut kinya. Keempat inti Xuan memberinya ki mistis yang lebih banyak lagi. Dia membuka tangan kanannya dan darah di permukaan tubuhnya memadat menjadi cetakan telapak tangan. Pada saat ini, tubuh tanpa kepala mengayunkan pedang baja ke arah kepala Suling. Pada saat yang sama, Suling melepaskan serangan Blood Palm dan langsung mengenai tubuh tanpa kepala itu. Bas! Suara gemetar segera terdengar. Tubuh tanpa kepala itu sepertinya mengalami luka berat. Pedang besi di tangannya jatuh dan seluruh tubuhnya dipaksa mundur puluhan langkah. Tentu saja. Setelah melihat serangannya efektif, Suling sangat gembira dan segera melemparkan beberapa telapak tangannya. Jika dia tidak memahami neraka pemurnian darah ini saat ini dan belum mencapai tingkat kesuksesan besar, tubuh tanpa kepala itu pasti sudah terbunuh oleh telapak tangannya. Meskipun penanaman mayat tanpa kepala sebanding dengan puncak alam asal, Suling menggunakan teknik serangan jiwa untuk menyerang kekuatan jiwa di dalam mayat tanpa kepala. Selama dia menghancurkan kekuatan jiwa, mayat tanpa kepala itu secara alami akan runtuh. Mayat tanpa kepala itu diserang dengan ganas dan tubuhnya terus gemetar. Segera setelah itu, mayat tanpa kepala itu tiba-tiba mulai bergerak dan kabut darah yang mengerikan langsung menyelimuti mayat tanpa kepala itu. Kekuatan seorang ahli di puncak alam asal benar-benar terungkap pada saat itu juga. Sangat kuat. Aura mayat tanpa kepala itu tersingkap dan Suling langsung terkejut. Xuan Qi di tubuhnya telah memadat menjadi lapisan iblis darah yang melilit telapak tangannya. Meskipun aku memiliki keterampilan serangan jiwa, ada celah besar di antara alam kita. Paling-paling, aku bisa menunda dia, tapi tidak mungkin menghancurkannya. Dia sangat jelas tentang situasi kekuatannya. Dengan hanya level 1 dari Origin Realm, keinginan untuk menghancurkan puncak Origin Realm tidak diragukan lagi adalah mimpi yang tidak jelas. Dengan kekuatan Suling saat ini, dia paling banyak bisa melawan mereka yang berada di alam asal tingkat 7. Ini hanya mungkin ketika Suling menggunakan semua kartu trufnya dan menggunakan 4 inti Xuan. Begitu dia mencapai alam asal tingkat ke-7, akan sangat sulit bagi Suling untuk mengalahkan lawannya. Memikirkan hal ini, Suling langsung menghirup udara dingin saat dia berpikir dalam hati, saat ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk menundanya. Setelah Xiao Hei berhasil berevolusi, aku akan meminjam kekuatan Xiao Hei untuk melarikan diri dari tempat ini. Ledakan! Tepat saat Suling terganggu, tubuh tanpa kepala itu langsung berlari ke depan dan tiba di depan Suling, melemparkan pukulan keras ke arahnya. Suling tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera mengirim telapak tangan ke arah tubuh tanpa kepala. Boom! Telapak tangan Suling mendarat di kepalan tangan mayat tanpa kepala itu dan dia langsung terlempar ke belakang. Serangan tinju mayat tanpa kepala itu sangat kuat. Meskipun Suling menggunakan teknik serangan jiwa, Blood Refinement Hell, dia masih belum mampu mengusir mayat tanpa kepala itu. Suling hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Semua tulang di tubuhnya terasa seperti patah. Namun, situasi di depannya tidak memungkinkan dia untuk berpikir lebih jauh. Itu karena, di saat berikutnya, tubuh tanpa kepala itu sudah tiba di depan Suling. Selain itu, ia mengangkat kakinya dan menginjak kepala Suling. Sial, tendangan ini sangat berat. Sebelum kaki mayat tanpa kepala bisa mencapai kaki Suling, Suling buru-buru bangun. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan rasa sakit di tubuhnya, dan dengan cepat menggunakan Stellar Steps untuk menghindar ke samping. Namun, mayat tanpa kepala itu sebanding dengan seorang prajurit yang berada di puncak alam asal. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Suling, dan terus mengejar Suling. Ekspresi Suling menjadi semakin serius. Ki mistis di tubuhnya terbakar dengan gila saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi langkah bintang. Meskipun dia memiliki 4 inti Xuan di tubuhnya, dengan situasi di depannya, bahkan jika dia memiliki 10 inti Xuan, itu masih belum cukup. Fiuh! Fiuh! Fiuh!
Seiring berjalannya waktu, napas yang keluar dari mulut Suling berangsur-angsur menjadi lebih berat. Langkah bintang yang dia jalankan juga mengungkapkan celah. Tubuh tanpa kepala itu sama sekali tidak memiliki kesadaran, dan bahkan tidak tahu betapa lelahnya itu. Energi yang dalam di tubuhnya beberapa kali lebih banyak daripada milikku dan bahkan jika aku mati karena kelelahan di sini, aku akan melakukannya, tidak akan bisa menyingkirkannya. Namun, mayat tanpa kepala itu semakin dekat dan dekat dengannya. Suling tidak ragu sedikit pun bahwa jika ini terus berlanjut, mayat tanpa kepala itu pasti akan mengejarnya. Sialan, Little Black, apakah kamu belum revolusi? Sementara Suling dengan putus asa melarikan diri dari serangan mayat tanpa kepala itu, dia melihat ke arah kucing hitam itu dan berteriak. Luo Qianli dan Li Han, yang telah menunggu di luar istana bawah tanah, belum pergi. Saat mendengar teriakan Suling, keduanya langsung bereaksi. Suling benar-benar tidak mati, kata Li Han dengan kejutan yang menyenangkan. Segera, dia buru-buru membuka pintu yang disegel ke istana bawah tanah. Saat pintu terbuka, gelombang aura mayat menyembur keluar. Li Han dan Luo Qianli langsung terkejut dan tidak bisa menahan alis mereka. Segera setelah itu, pemandangan yang sangat lucu muncul di mata mereka. Suling melarikan diri seolah dia mempertaruhkan nyawanya. Jejak kabut putih bahkan muncul di tubuhnya, menunjukkan bahwa ki mistisnya mengalir dengan cepat. Di belakang Suling, ada mayat tanpa kepala yang mengerikan. Li Han mengerutkan kening dan berteriak, Suling, tubuh tanpa kepala itu, apa yang terjadi? Luo Qianli juga bingung. Namun, saat ini, tatapannya tertarik pada seekor kucing hitam yang tergeletak di tanah. Kucing hitam itu. Luo Qianli tidak bisa menahan cemberut. Suling kaget dan ekspresi wajahnya berubah drastis. Kedatangan Li Han dan Luo Qianli yang tiba-tiba menyebabkan dia lupa mengingat kucing hitam itu kembali ke laut Qi-nya. Pada saat ini, Luo Qianli dengan jelas menyadari keberadaan kucing hitam itu. Dia perlahan berjalan ke arah itu dengan ekspresi muram. Suling menghindari pengejaran mayat tanpa kepala itu. Namun, tatapannya masih tertuju pada Luo Qianli. Ini karena dia melihat Luo Qianli berjongkok. Apakah dia menemukan sesuatu? Kata Suling dalam hatinya, pada saat ini, Luo Qianli memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia berjongkok, mengulurkan tangannya, dan dengan kejam mendorong tubuh kucing hitam itu. Saat melihat ini, wajah Suling bingung. Luo Qianli ini sebenarnya suka bermain dengan kucing. Di sisi lain, Little Black dibangunkan oleh Luo Qianli. Namun, itu berada pada tahap kritis evolusinya, jadi dia tidak membuka matanya. Cahaya berputar di sekitar tubuhnya, tetapi Luo Qianli sepertinya mengabaikan cahaya itu dan terus membelai kucing hitam itu. Apakah kamu tidak datang untuk membantuku? Saat tubuh tanpa kepala semakin dekat, Suling dengan cepat berteriak. Li Han tidak berani ragu karena dia tahu Suling telah menyelamatkan nyawanya. Dia dengan cepat bergerak dan petir menyambar tubuh tanpa kepala itu. Setelah diserang oleh Li Han, tubuh tanpa kepala itu langsung berganti target dan menyerang Li Han. Li Han memandangi mayat tanpa kepala yang menyerang ke arahnya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia lari. Tekanan yang diberikan oleh mayat tanpa kepala sebanding dengan puncak alam asal. Membiarkan seorang seniman bela diri di alam asal tingkat 4 menantang mayat tanpa kepala tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Melihat tubuh tanpa kepala mengejar Li Han, Suling menghela nafas lega dan tersenyum. Akhirnya, kita bisa berhenti dan mengatur napas. Setelah dikejar oleh tubuh tanpa kepala untuk waktu yang lama, ki mistis di tubuhnya hampir habis seluruhnya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa pil penguat asal dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pelet segera meleleh dan ki mistis di tubuhnya langsung banyak pulih. Saat ini, Li Han dikejar tanpa henti oleh tubuh tanpa kepala. Kecepatan mayat itu sangat cepat bahkan mampu mengejar Suling, yang menggunakan langkah bintang, sangat cepat. Di bawah pengejaran mayat tanpa kepala, Li Han tampak dalam keadaan kalah. Jelas bahwa dia tidak bisa menahan serangan itu. Dia ternganga saat melihat ke arah Suling dan berteriak, Suling, cepat datang dan selamatkan aku. Ekspresi Suling berubah drastis saat dia segera mengambil tindakan. Dia melepaskan Blood Refinement Hell dan dengan keras memukul mayat tanpa kepala itu. Blood Demon yang sombong langsung mengirim mayat tanpa kepala itu terbang. Sangat kuat, Li Han berkata dengan heran. Dia beruntung bisa lolos dari bencana ini, kekuatan mayat tanpa kepala itu sebanding dengan puncak alam asal. Suling mengirimnya terbang dengan satu serangan telapak tangan. Ini cukup untuk menunjukkan tingkat dominasi jejak telapak tangan yang dilatih Suling.
Segera setelah itu, mata Lihan bergetar saat dia menatap Suling dan bertanya dengan heran, "Suling, kamu menerobos?" Suling melirik Lihan dan sedikit mengangguk, benar, dia telah menembus panggung Yuanwu. Mendengar kata-kata ini, Luo Qianli, yang sedang berjongkok dan bermain dengan kucing itu, mau tidak mau tertegun. Dia menatap Suling dengan heran. Akhirnya menerobos ke alam asal? Sebelumnya, dia jelas mendapatkan kristal iblis naga bersayap emas. Energi yang terkandung dalam satu kristal iblis pasti bisa membuatnya masuk ke alam asal, tapi dia hanya berada di level 9 dari alam penyempurnaan tubuh. Luo Qianli merasa curiga dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, tangan kanannya masih membelai kucing hitam itu dengan lembut. "Little Black, berapa lama lagi yang kamu butuhkan?" Suling menatap kucing hitam itu dan bertanya. Pada saat ini, tubuh tanpa kepala sudah berbalik dan dengan gila-gilaan berlari menuju Suling. "Sekarang saatnya." Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Segera setelah itu, seberkas cahaya putih menembus tubuh kucing hitam itu. Xuan Qi dalam tubuh kucing hitam meledak. Itu bahkan tidak memiliki panggung. Itu terus-menerus menerobos beberapa tahap dan mencapai tingkat pertama dari kekuatan sejati. Luo Qianli sangat terkejut. Dia segera berdiri dan menatap kucing hitam itu dengan syok di matanya. Dia bertanya dengan heran, "Kamu bisa bicara?" "Omong kosong, bukan berarti Ben Miao Miao sudah mati. Bukankah normal baginya untuk bisa berbicara?" Kucing hitam yang menerobos ke kekuatan asli memandang Luo Qianli dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh. "Mengapa kamu begitu sombong?" Luo Qianli terkekeh. "Meo ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Juga, kamu baru saja berani menggoda Ben Miao Miao. Dia masih ingat akun ini?" Kucing hitam itu dengan dingin mengatakan ini. Di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan ketidaksenangan terhadap Luo Qianli. Dia mengulurkan tangannya, ingin membelai kucing hitam itu, tetapi pada saat ini, bulu kucing hitam itu sepertinya telah meledak. Tiba-tiba ia menoleh dan menatap Luo Qianli dengan muram, berkata, "Meong ini adalah pejuang kekuatan asli, kamu berani." Mendengar ini, Luo Qianli tidak bisa menahan cemberut. Dia tersenyum dan berkata, "Alangkah baiknya jika kita bisa memiliki kucing peliharaan True Martial Stage." Pada saat ini, kucing hitam itu terdiam. Bahkan Lihan, yang berada di sampingnya, dan Suling, yang bersembunyi dari mayat tanpa kepala, terdiam. Suling sangat jelas tentang identitas asli kucing hitam itu. Luo Qianli berbicara tanpa menahan diri. Kucing hitam ini, bagaimanapun, adalah kaisar iblis sepanjang hidupnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia ini, namun Luo Qianli ingin menjadikan kucing hitam ini sebagai hewan peliharaannya. "Nona Luo besar, apakah Anda di sini untuk mengolok-olok kami?" Saat ini, kucing hitam tidak bisa lagi diganggu dengan wanita gila ini. Itu menatap Suling dan berkata dengan nada serius, "Suling, minggir. Aku akan menanganinya." "Baiklah." Suling dengan gila-gilaan menyalakan ki mistis di tubuhnya, menyebabkan kecepatannya meningkat drastis. Jarak antara dia dan tubuh tanpa kepala itu langsung melebar. Tiba-tiba, kucing hitam itu muncul di depan tubuh tanpa kepala itu. Tubuh tanpa kepala itu sepertinya merasakan ki mistis yang menakutkan dan segera menjadi gelisah, menerkam dengan ganas ke arah kucing hitam itu. "HMPH, meskipun aku baru saja memulihkan sedikit kekuatanku, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi iblis jiwa sepertimu." Tiba-tiba, kucing hitam mendengus dingin. Sedikit rasa dingin melintas di mata hitamnya. Kemudian, kucing hitam itu mengangkat cakarnya, dan beberapa sinar cahaya dingin keluar dari cakarnya. Segera setelah itu, kucing hitam itu menyambut mayat tanpa kepala itu dan memotong cakarnya. ZZZZ. Itu seperti pisau tajam yang memotong tahu. Tubuh tanpa kepala terkoyak oleh cakar yang tajam. Adegan itu benar-benar menakutkan. Tubuh tanpa kepala hancur, dan ramuan merah muncul di tubuh kucing hitam itu. Pil roh terbentuk dari kondensasi kekuatan jiwa. Tubuh tanpa kepala ini tidak memiliki kesadaran sejak awal, jadi sepenuhnya bergantung pada pil roh ini. "Benda ini milikku. Makan ramuan pasti akan membantu saya meningkatkan kekuatan jiwa saya sendiri." Melihat ramuan itu, kucing hitam itu naik dan menelannya. Sayangnya, tidak banyak kekuatan jiwa yang tersisa di pil roh ini. Kalau tidak, dengan kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh alkemis tingkat ke-7, paling tidak, itu akan dapat membantuku memulihkan sebagian kekuatan jiwaku. Kucing hitam itu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas.
Setelah menghabisi tubuh tanpa kepala itu, kucing hitam itu berjalan menuju suling dan berkata, semuanya sudah beres. Asalkan sudah beres. Xiao Hei, aku merasa saran Luo Qianli barusan tidak buruk. Kamu akan menjadi kucing peliharaanku mulai sekarang. Suling berbisik. Kucing peliharaan? Suling, kamu membuat kaisar ini menyebut dirinya Ben Miao Miao, dan kamu masih berani memanggil Ben Miao Miao, Little Black. Namun, bukankah kamu bertindak terlalu jauh? Kamu benar-benar berani menjadikanku kucing peliharaanmu. Apakah kamu percaya bahwa aku akan segera memberitahumu betapa kuatnya aku, Ben Miao Miao? Kucing hitam itu berkata dengan dingin dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Selama kamu menjadi kucing peliharaanku, kamu akan memiliki 100.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Suling hanya tertawa menanggapi kemarahan kucing hitam itu. Dari cincin penyimpanan di jari telunjuk kirinya, dia mengeluarkan tas penyimpanan lain dan melambaikannya di tangannya saat dia berbicara. Meong ini tidak akan menggunakan jurus ini. Hanya 100.000 kristal mendalam berkualitas tinggi, dan kamu ingin menggerakkan hatinya. Apakah itu mungkin? Bagaimana mungkin Ben Miao begitu murah? Dengan mendengus dingin, si kucing hitam berkata, 200.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Suling menyipitkan matanya, seperti saat dia bernegosiasi dengan kucing hitam, dan berkata, ini semua kristal mendalam yang kumiliki. Baik. 200.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Meong ini dengan enggan akan menyetujui saranmu. Melihat Suling mengeluarkan 2 tas penyimpanan, kucing hitam itu tersenyum puas dan mengangguk saat berbicara. Setelah itu, Suling melemparkan kedua tas penyimpanan di tangannya ke Black Cat. Black Cat membuka tas penyimpanan tanpa berkata apa-apa, dan setelah beberapa suara, beng-beng, 200.000 kristal mendalam tingkat tinggi di 2 tas penyimpanan semuanya dimakan oleh Black Cat. Adegan ini mengejutkan Suling dan yang lainnya. Ben Miao Mystic Crystal sudah dimakan. Mulai hari ini dan seterusnya, Ben Miao Miao dengan enggan akan menjadi kucing peliharaanmu. Kucing hitam itu baru saja mencapai kekuatan asli dan kekuatannya meningkat pesat. Dibutuhkan lebih banyak kristal Xuan. Setelah makan 200.000 kristal Xuan bermutu tinggi, rasanya bahkan tidak kenyang. Karena Suling adalah kucing peliharaan, kucing hitam itu tentu saja tidak akan mengingkari kata-katanya. Itu langsung melompat ke bahu Suling dan dengan malas berbaring. Sejak Luo Qianli dan Lihan membunuh mayat tanpa kepala, mereka sangat terkejut. Suling, di mana kamu menemukan kucing peliharaan ini? Lihan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ditemukan di peti mati Pilking. Kucing hitam ini manusia, dan bisa berbicara bahasa manusia. Itu pernah diangkat oleh Pilking. Suling tersenyum. Dia sudah mengajukan alasan sejak lama. Lagi pula, Suling tidak akan pernah mengungkapkan asal sebenarnya dari kucing hitam ini. Suling, bisakah aku menukar 1 juta kristal Xuan bermutu tinggi dengan kucing hitam ini? Pada saat ini, Luo Qianli yang juga tertarik dengan kucing hitam itu bertanya. Tidak. Tanpa ragu, Suling menjawab langsung, tidak peduli berapa banyak kristal Xuan yang saya miliki, saya tidak akan menukarnya. Lihan awalnya ingin menggunakan kristal Xuan untuk membeli kucing hitam dari Suling, tetapi setelah mendengar jawaban Suling, dia hanya bisa menutup mulutnya. Suling, tempat ini akan runtuh. Cepat pergi. Kucing hitam itu sedang berbaring di bahu Suling, menggunakan pikirannya untuk berbicara dengan Suling. Baiklah. Segera, dia melihat ke arah Luo Qianli dan Lihan dan berkata, harta karun di makam Raja Pil telah saya dapatkan. Tempat ini akan segera runtuh, dan setelah kita meninggalkan tempat ini, kita akan membagi harta karun itu. Luo Qianli dan Lihan saling memandang. Setelah mendengar bahwa Suling ingin membagi harta, mereka berdua semakin terkejut. Tapi saat ini, dengan suara, boom, seluruh istana bawah tanah mulai runtuh. Dengan kucing hitam yang memandu jalan, meninggalkan istana bawah tanah, dan bahkan seluruh makam Pilking, semudah membalikkan tangannya. Tak lama kemudian, mereka bertiga meninggalkan Pil Emperor Tom. Mereka yang menunggu di luar semua bergegas ketika mereka melihat seseorang telah keluar, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih mengikuti Ye Hui. Dia dengan cepat melangkah maju, dengan dingin menatap Suling dan yang lainnya, dan berkata, di makam Raja Pil, apakah kamu melihat Tuan Muda Ye Hui? Orang tua ini adalah Ye Xing, seorang prajurit kekuatan sejati. Alasan dia menemani Ye Hui ke makam Pilking adalah untuk memastikan keselamatannya. Meskipun Ye Hui bukan keturunan langsung dari keluarga Ye, Ye Hui masih menjadi anggota keluarga Ye.
Meskipun lelaki tua itu memiliki kekuatan prajurit kekuatan asli, dia tidak berada di kelas atas di seluruh keluarga Ye. Tidak. Suling menggelengkan kepalanya. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Mata Ye Xing menjadi gelap. Dia menatap Luo Qianli dan bertanya, Nona Luo. Makam Raja Pil ini sangat besar. Setelah kami masuk, kami tidak melihat Ye Hui. Luo Qianli tersenyum tipis dan berkata dengan serius. Melihat ekspresi serius Luo Qianli saat berbohong, Suling akhirnya mengerti. Wanita ini bahkan tidak berkedip saat berbohong. Sebelum tuan mudaku memasuki makam Pil King, dia berkata bahwa dia pasti akan membiarkan Suling mati. Tapi sekarang, Suling benar-benar keluar dengan selamat, mungkinkah? Ye Xing bukan orang bodoh. Dia berusia 70-an dan telah lama menjadi veteran di dunia bawah. Segera, matanya menjadi dingin saat dia memelototi Suling dan berkata dengan suara tegas, Sialan! Apakah kamu semua membunuh tuan muda keluargaku? Seperti yang aku katakan, aku tidak melihat Ye Hui di makam Raja Pil. Jika kamu tidak percaya, maka kamu bisa pergi dan menyelidiki sendiri makam Raja Pil. Tiba-tiba, dia tertawa dingin. Suling terlalu malas untuk mengganggu Ye Xing saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Brengsek! Mata Ye Xing dingin saat dia menatap Suling dan berkata dengan suara tegas, bagaimanapun, tuan muda ingin membunuhmu. Aku akan melakukannya atas namanya dan membunuhmu secara langsung. Setelah mengatakan ini, Ye Xing segera bergerak. Seorang prajurit kekuatan asli, dengan keterampilan gunturnya, menyerang Suling. Melihat Ye Xing bergerak, Suling tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Tentu saja. Lagi pula, Ye Xing adalah prajurit kekuatan asli dan Suling baru saja melangkah ke alam asal. Dia bukan tandingan Ye Xing. Namun, saat Ye Xing tiba di depan Suling, terdengar suara, wus. Cahaya pedang yang dingin dan menyeramkan langsung menebas. Ye Xing langsung diiris berkeping-keping di depan Suling, daging dan darahnya beterbangan kemana-mana, berubah menjadi kabut darah yang menakutkan. Ye Xing, prajurit perkasa dari pasukan asli, tewas di tempat. Betapa mengejutkannya pemandangan ini. Banyak orang yang hadir tercengang, mereka semua melihat ke arah tempat sinar pedang ditembakkan, hanya untuk melihat Luo Wushuang perlahan berdiri. Kerudung menutupi wajah Luo Wushuang. Dengan kilatan dingin di matanya, dia berkata dengan ringan, Suling adalah murid terakhirku. Siapapun yang berani membunuhnya akan menjadikanku musuh, Luo Wushuang. Begitu kata-kata ini keluar, seolah-olah seluruh dunia telah dihancurkan. Bahkan Luo Qianli dan Li Han, yang berdiri di samping Suling, mau tak mau terkejut. Orang harus tahu bahwa meskipun Luo Wushuang adalah seorang wanita, dia adalah ahli pedang nomor 1 Kekaisaran Kabut. Kultivasinya tak tertandingi dan dia telah mencapai alam fenomena surgawi. Di jalan seni bela diri, ada total 3 jalur, alam penyempurnaan tubuh, alam asal, alam kekuatan asli, alam surga, dan alam gajah surgawi. Selama seseorang dapat mencapai alam fenomena surgawi, mereka akan dianggap sebagai penguasa suatu wilayah. Mereka pasti bisa mendirikan sekte mereka sendiri. Sama seperti Luo Wushuang, meskipun dia seorang wanita, kekuatan tiraninya diakui oleh massa, dan dia menjadi master pavilion-pavilion Raja Pedang. Di dunia bela diri, kekuatan adalah satu-satunya hak untuk berbicara. Pavilion Master Wushuang, kamu membunuh anggota klan Ye saat kamu menyerang. Mungkinkah Pavilion Raja Pedang bermaksud untuk melawan klan Ye di masa depan? Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian bersulam perlahan berjalan keluar. Dia menyipitkan matanya pada Luo Wushuang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku secara alami akan membawa kata-kata ini ke Patriark. Pria parubaya itu sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, tubuh pria parubaya itu bergetar ketika ki mistis di tubuhnya berubah menjadi sepasang sayap dan terbang keluar dari pegunungan binatang ajaib, menghilang dari pandangan semua orang. Memadatkan energi yang dalam di tubuhku menjadi sepasang sayap. Itu adalah metode ahli alam surga. Pria parubaya itu juga seorang ahli alam surga. Apakah dia juga dari keluarga Ye? Kemudian, dia hanya mundur dan menonton, membiarkan Luo Wushuang mengambil tindakan. Ucap seseorang dengan heran. Apakah kamu bercanda? Luo Wushuang adalah seorang ahli panggung gajah surgawi. Meskipun dia baru saja melangkah ke alam fenomena surgawi, celah antara alam surga dan alam fenomena surgawi tidak dapat diperbaiki. Jika dia berani bergerak hanya sekarang, dia pasti sudah mati. Seseorang mencibir.
Aku benar-benar tidak tahu status apa yang dimiliki pemuda itu untuk dapat diterima oleh Luo Shuang sebagai murid pribadi. Sungguh tak terbayangkan. Tidak peduli apa, Luo Shuang masih menjadi master pavilion dari pavilion Raja Pedang, statusnya sangat mulia. Jika dia ingin menerima murid, para pangeran dari keluarga kekaisaran harus berduyun-duyun ke arahnya seperti sekawanan bebek. Seseorang menatap Suling dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Suling menutup telinga terhadap kebisingan yang datang dari sekelilingnya. Dia dengan cepat berjalan di depan Luo Shuang dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, saya telah mendapatkan semua harta di makam Raja Pil." Setelah mendengar ini, Luo Shuang terkejut. Dia dengan cepat bertanya, "Suling, apakah kamu melihat ada lampu mengkilap di antara harta?" "Biarkan aku melihatnya." Suling memandangi cincin tata ruang. Seperti yang dikatakan Luo Shuang, memang ada lampu berlapis kaca di dalam cincin tata ruang. Dia mengeluarkan lampu liuli dan menyerahkannya kepada Luo Shuang, bertanya, "Guru, apakah Anda membicarakan hal ini?" Luo Shuang mengambil lampu liuli. Kejutan melintas di matanya saat dia berkata, "Suling, apakah kamu bisa menggunakan lampu liuli ini?" "Tuan, jika Anda menginginkan lampu ini, ambil saja. Bahkan jika saya berguna, saya pasti akan mengambilnya terlebih dahulu." Suling sama sekali tidak pelit karena dia langsung memberikan lampu liuli kepada Luo Shuang. "Namun, Tuan, apa sebenarnya lampu liuli ini?" Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. "Suling, aku akan menjelaskan asal-usul lampu ini kepadamu nanti. Tapi sekarang, karena saya telah mendapatkan lampu liuli, misi saya ke makam Raja Pil akan selesai. Aku harus segera kembali ke pavilion Raja Pedang. Anda telah menganggap saya sebagai tuan Anda? Kapan Anda berencana pergi ke pavilion Raja Pedang?" Ekspresi Luo Shuang jelas cemas saat dia bertanya. "Tuan, saya tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk dirindukan di Azure Sun City. Ketika saya kembali ke rumah untuk mengepak barang-barang saya akan pergi ke pavilion Raja Pedang untuk menemukan Anda." Suling tersenyum dan berkata, "Baiklah." Luo Shuang menganggukkan kepalanya. Setelah itu, di belakangnya, sepasang sayap benar-benar muncul. Dia segera mengepakkan mereka, meninggalkan pegunungan binatang ajaib. Setelah Luo Shuang pergi, Suling secara alami tahu bahwa orang dengan tembok itu bersalah, jadi dia segera meninggalkan barisan pegunungan binatang iblis. Luo Qianli dan Li Han mengikuti di samping Suling sepanjang waktu. Adapun kucing hitam itu masih dalam keadaan linglung. Setelah meninggalkan pegunungan binatang ajaib, Suling mengeluarkan beberapa harta dari cincin tata ruangnya untuk diberikan kepada Luo Qianli dan Li Han. Namun, mereka semua ditolak oleh mereka. "Suling, kamu menyelamatkan hidupku. Aku, Li Han, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Saat kamu kembali ke pavilion Raja Pedang, kita akan bersatu kembali di ibu kota." Li Han memiliki ekspresi serius saat mengatakan ini. "Bagus. Kakak Li, selamat jalan." Suling dengan sungguh-sungguh berjanji. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Li Han dan pergi. Setelah Li Han pergi, Luo Qianli menghampiri Suling dan berkata, "Suling, aku juga akan pergi ke ibu kota. Selain itu, Anda pernah menyelamatkan saya sekali di tangan Raja Hantu, jadi saya berutang total 2 nyawa kepada Anda." Itu tidak penting, tidak penting. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan lupa kalau aku menyelamatkanmu." Suling tertawa getir. Hur. Luo Qianli tidak bisa menahan tawa sebelum berbicara lagi. "Suling, apakah kakak laki-lakimu benar-benar ada di kota kekaisaran? Bagaimana cara menghubunginya setelah aku pergi ke ibu kota?" Mendengar ini, hati Suling tenggelam. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Senior saya selalu berada di sisi tuanku. Mereka suka bepergian ke 4 lautan. Saya tidak bisa mengatakan apakah mereka masih berada di kota kekaisaran atau tidak." Aku mengerti. Hati-hati." Luo Qianli mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Suling tersenyum tak berdaya saat dia melihat sosok ramping Luo Qianli berangsur-angsur menghilang. Dan Wu Chen? Dia selalu berada di sisi Luo Qianli. Hanya saja Luo Qianli tidak pernah menyadarinya. Untuk berpikir bahwa Luo Qianli ini sebenarnya menyukai Suling yang lain. Itu benar-benar tak terbayangkan. Tidak dapat membantu tetapi menggelengkan kepalanya, Suling bergegas menuju kota Qingyang. Kota Qingyang, di dalam klan Su, benar-benar berantakan. Darah segar mewarnai dinding menjadi merah. Hanya anggota keluarga Su yang tersisa di aula.
Su Yunshan, Suhai dan yang lainnya melihat keluar seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Keluarga Zhang dan Lin tiba-tiba bergabung dengan sekte mayat dan memimpin beberapa ahli dari alam asal tiba-tiba menyerang keluarga Su, membuat mereka lengah. Jika bukan karena reaksi tepat waktu Su Yunshan dan mengatur keluarga Su untuk memblokir mereka, dengan paksa melindungi beberapa orang keluarga Su, kemungkinan seluruh keluarga Su sudah diwarnai dengan darah. Yunshan, apa yang harus kita lakukan? The Great Elder dan Suhai mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Saat ini, pakaiannya diwarnai merah dengan darah. Ada beberapa luka di wajahnya yang keriput, dan dia terlihat sangat menderita. Su Yunshan merenung lama sebelum berkata, Tetua Agung, bawa yang lain dan segera pergi. Aku akan mengurus akibatnya. Mustahil. Itu tidak mungkin. Dia tahu niat Su Yunshan. Dia ingin menunggu sampai orang lain pergi sebelum dia melawan keluarga Zhang dan keluarga Lin sampai mati. Tetapi Su Yunshan saat ini bukan lagi Gunung Suyun seperti dulu. Dengan kekuatan Su Yunshan saat ini, jika dia bertemu dengan begitu banyak seniman bela diri, dia pasti akan mati. Anggota keluarga Su lainnya, termasuk para pelayan, semua menatap Su Yunshan dengan ekspresi muram, dan berkata, putra keluarga Su lebih baik mati daripada menyerah. Patriark, jika kamu tidak pergi, kami pasti menang, T. Mendengar kata-kata yang lain, mata Su Yunshan bergetar. Keluarga Zhang, keluarga Lin, dan sekte mayat. Ketiga kekuatan besar ini memang cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Su. Su Yunshan berkata dengan suara yang dalam. Saat itu, di dalam kediaman keluarga Su, semuanya sudah berantakan. Zhang Jin membawa seniman bela diri keluarga Zhang, yang semuanya ahli alam asal, dan langsung menyerang keluarga Su. Saat memasuki keluarga Su, Zhang Jin segera berteriak kepada praktisi keluarga Zhang, membunuh Su Yunshan akan dihargai dengan 50.000 kristal mendalam tingkat tinggi. Godaan 50.000 kristal Xuan bermutu tinggi memang cukup untuk membuat para prajurit itu mempertaruhkan nyawa mereka. Lagi pula, para prajurit bukanlah alkemis. Mereka bisa mendapatkan kristal Xuan dalam jumlah besar dengan menjual pelet. Hanya ada satu cara seorang prajurit bisa mendapatkan kristal Xuan, dan itu adalah dengan menukarnya dengan kekuatan mereka. Hampir semuanya adalah ahli di alam asal tingkat kelima atau lebih tinggi. Meski bukan tandingan Su Yunshan, mereka menang dalam jumlah. Mereka yakin selama mereka bekerja sama, membunuh Su Yunshan bukanlah hal yang sulit. Haha, Su Yunshan, tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Zhang Jin tertawa terbahak-bahak beberapa kali sebelum berteriak marah ke aula utama klan Su. Dia menatap lurus ke aula utama keluarga Su dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Yunshan, serahkan sampah sialan itu suling, aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kalau tidak, saya pasti akan merobek Anda menjadi 10.000 keping. Anjing tua Lin, jika kamu benar-benar punya nyali, maka lawan aku. Tatapan Su Yunshan menjadi dingin saat dia bertanya dengan tegas. Kemudian, dia menatap Suhai dan berkata, kami akan menjaga aula ini sampai mati. Baik. Suhai berkata dengan suara yang dalam. Haha, Su Yunshan, apa menurutmu aku idiot? Saat ini, keluarga Lin, keluarga Zhang dan sekte mayat, tiga kekuatan besar telah membantai mereka menuju keluarga Su. Kamu, Su Yun, memang sangat kuat, tapi kamu hanya kura-kura di dalam toples. Ledakan. Saat ini, Su Yun berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar dari aula. Matanya dingin saat dia menatap Lin Zhen dan berkata, anjing tua Lin, kamu akhirnya mengakui bahwa kamu tidak sebaik aku? Mata Lin Zhen meredup. Su Yunshan memang sangat kuat. Dia adalah seorang ahli di puncak alam asal. Setiap nafas yang dia buat lebih kuat dari Lin Zhen. Jadi, meski dia diprovokasi oleh Su Yunshan, Lin Zhen tidak akan berani bertindak gegabah. Tetapi pada saat ini, Zhang Jin, yang berdiri di samping Lin Zhen, mencibir malu dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Yunshan, apakah Anda mencoba mengulur waktu? Haha, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Suklan Anda pasti akan melakukannya dihancurkan hari ini. Hehe. Tawa dingin dan menyeramkan terdengar. Tatapan Su Yunshan tenggelam, dia memandang orang yang tertawa itu, hanya untuk melihat bahwa dia mengenakan jubah hitam, seluruh tubuhnya melepaskan ki dingin yang menyeramkan, jelas bahwa dia telah mengembangkan semacam teknik jahat. Apakah kamu dari sekte mayat? Tertawa, Su Yunshan bertanya dengan acuh tak acuh. Itu benar. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk membalaskan dendam Raja Iblis. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin.
Mendengar ini, Su Yunshan langsung mengerutkan kening. Namun, di detik berikutnya, dia bereaksi. Raja Hantu memang telah dibunuh oleh suling di pegunungan binatang ajaib. Pria berjubah hitam di depannya tidak diragukan lagi menyerbu ke arah suling. Haha, Raja Hantu tidak sehebat yang kamu kira. Dia? Su Yunshan tertawa mengejek, sekte mayatmu adalah sekte jahat. Membunuh orang-orang sekte mayat itu demi rakyat. Kamu mencari kematian. Mendengar kata-kata Su Yunshan, pria berjubah hitam itu langsung menjadi geram, matanya yang dalam bersinar dengan sedikit rasa dingin. Kemudian, pria berjubah hitam itu bergerak, dan bergegas menuju Su Yun. Orang berjubah hitam adalah seorang ahli dari alam asal tingkat 9. Dengan serangan itu, disertai dengan kekuatan petir. Itu sangat menakutkan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Menghadapi pukulan terkuat pria berjubah hitam itu, Su Yun hanya tertawa dingin. Tanpa rasa takut, dia menyambut pukulan pria berjubah hitam itu dengan serangan telapak tangan. Meskipun kekuatan Su Yunshan disegel dengan paksa oleh orang lain, dia masih ahli di puncak alam asal. Dibandingkan dengan orang berjubah hitam, dia sedikit lebih kuat. Selain itu, teknik kultivasi yang dikembangkan oleh Su Yunshan semuanya berada di atas peringkat bumi. Dalam aspek ini, dia jauh lebih kuat daripada pria berjubah hitam itu. Ketika telapak tangan Su Yunshan menyerang, sepertinya ada kekuatan guntur yang menembusnya. Itu sombong, bahkan udara di sekitar tampak terkompresi, membuat suara berceloteh. Setelah itu, dengan suara boom, telapak tangan Su Yunshan langsung mendarat di kepalan tangan pria berjubah hitam itu. Hati pria berjubah hitam itu langsung bergetar, tinjunya terasa seolah-olah telah menabrak batu yang keras, rasa sakitnya tak tertandingi, bahkan tulangnya hampir hancur, sungguh mengerikan. Brengsek! Bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pria berjubah hitam itu mengutuk, tangan kanannya sangat kesakitan, dia segera menarik tinjunya dan mundur beberapa langkah, menjauh dari Su Yunshan. Namun, bagaimana mungkin Su Yun memberi pria berjubah hitam kesempatan lagi? Dia segera meraung, dan roh ki di laut rohnya melonjak seperti gelombang laut, roh ki di sekitar tubuhnya melepaskan roh ki yang kuat. Dia meletus dengan roh ki, dan matanya yang suram bersinar dengan jejak keganasan. Menghancurkan! Teriak Su Yun. Ki mistis di lautan auranya diringkas menjadi jejak telapak tangan. Dia mendorong keluar dengan telapak tangan kanannya, dan dengan boom, jejak telapak tangan yang mendominasi melesat ke arah sosok berjubah hitam. Sangat kuat. Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat berubah saat dia merasakan ketakutan di hatinya. Dia tahu bahwa dia sendiri tidak dapat memblokir jejak telapak tangan ini. Namun, jejak telapak tangan tepat di depannya, dan dia tidak punya waktu untuk mengelak. Dia hanya bisa memberikan teriakan eksplosif saat dia melepaskan tekniknya yang paling kuat. Dia bahkan membakar esensi darah di tubuhnya dalam upaya untuk menerima serangan telapak tangan ini dengan paksa. Ketika seorang seniman bela diri membakar esensi darah mereka, kekuatan mereka akan meningkat dalam waktu singkat, tetapi pada saat yang sama, itu akan menyebabkan fondasi mereka rusak. Saat ini, pria berjubah hitam itu tidak punya pilihan lain. Dia segera membakar esensi darah di dalam tubuhnya, dan kekuatannya langsung melonjak. Dengan mata merah, dia menghancurkan tinjunya, dengan keras menghancurkan jejak telapak tangan. Boom! Boom! Kekuatan tinju yang mengerikan menghantam jejak telapak tangan langsung menghilang menjadi awan kabut putih. Melihat ini, orang berjubah hitam menghirup udara dingin dan tidak bisa menahan senyum lega. Hanya itu yang kamu punya. Su Yunshan tertawa dingin. Kemudian, mereka melihat sosok Su Yunshan langsung muncul di depan pria berjubah hitam itu. Saat ini, pria berjubah hitam itu panik. Dia memandang Zhang Jin dan Lin Zhen saat dia dengan marah meraung, "Kalian berdua, apakah kamu akan berdiri diam dan menonton?" Hur-hur. Zhang Jin dan Lin Zhen saling memandang, lalu tertawa canggung dan berkata dengan suara yang dalam, "Kita bertiga akan bekerja sama untuk membunuh Su Yunshan yang terkutuk ini, lalu perlahan-lahan menyiksa anggota keluarga Su lainnya sampai mati." Serangan cepat! Di bawah serangan kuat Su Yun, pria berjubah hitam itu tidak bisa melawan. Pada saat ini, telapak tangan Su Yun sudah mendarat di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya ambruk, bahkan tulangnya pun hancur. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Baiklah. Zhang Jin dan Lin Zhen tertawa terbahak-bahak, dan langsung menyerang Su Yunshan. Keduanya juga ahli dari alam asal tingkat 9 dan kekuatan mereka tidak buruk.
Juga, di tangan mereka, ada beberapa ahli dari alam asal tingkat 5 dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sedikit pun lebih lemah dari keluarga Su. Melihat Zhang Jin dan Lin Zhan menyerang, tatapan Su Yun menjadi dingin, dia berteriak dengan keras, dan telapak tangannya dengan keras menghantam tubuh pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, Su Yun mengerti di dalam hatinya bahwa pertama-tama dia harus benar-benar mengalahkan salah satu dari mereka dan mencegah mereka bertiga bekerja sama untuk menghadapinya. Lagi pula, Su Yunshan saat ini hanyalah seorang ahli yang berada di puncak alam asal dan kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari alam asal tingkat 9. Jika dia benar-benar menghadapi serangan gabungan dari 3 ahli dari alam asal tingkat 9, bahkan Su Yunshan akan kesulitan melawan. Selain itu, kekuatan keseluruhan Su Yunshan saat ini disegel, dan bahkan tubuhnya jauh dari sebelumnya. Atau yang lain, hanya dengan 3 orang di depannya, hanya alam asal tingkat 9, dia bisa membunuh mereka dengan satu jari. Setelah terkena telapak tangan Su Yun, pria berjubah hitam itu menjadi sangat sedih, terbang mundur beberapa meter, dan dengan keras menabrak tanah.